Tapi ada kisah Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan juga dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf. Dia berkata, ayahku Sahal bin Hunayf mandi. Fanaza jubbatan kanat alaihi yawma Hunain hina hazamahu Allahul adu. Maka dia pakai baju tadi, bajunya dia lepas, di baju yang dia pakai untuk berperang, dia lepas bajunya. Ini musuh sudah kalah, sudah selesai perang Hunain. Dia mandi, dia buka bajunya. Wa kana rajulan abyad, bapakku kulitnya sangat putih. Hasanal jism wal jild, badannya bagus, kulitnya bersih, ya. Tiba-tiba ada seorang sahabat lain bernama Amir bin Rabi'ah. Lihat Sahal, mungkin dia kaget, laki-laki ada laki-laki tapi badannya halus, badannya bagus, kemudian kulitnya putih. Sementara Sahal bin Hunayf sedang mandi. Faqala, maka dia komentar, dia berkata, "Ma ra'aitu kal yaumi qad." Aku tidak pernah melihat yang seperti pemandangan sekarang ini. Wala jariyatan fi sitriya bi asana jasadan min jasadi Sahal bin Hunayf. Aku tidak bahkan tidak ada gadis yang bersembunyi di balik di pingit yang badannya lebih bagus daripada Sahal bin Hunayf. Dia sebutin, saking putihnya. Dia tidak bilang Masya Allah, dia tidak bilang Tabarakallah, akhirnya kena ain. Fawu'ika Sahlun makana. Sahal ketika dia ngomong begitu langsung jatuh. Ini dalil bahwasanya ain bisa saja terkena karena pandangan hasad dan bisa juga karena pandangan takjub. Bisa jadi karena hasad, bisa juga karena takjub tanpa menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Washtadda wa'quhu, dan semakin parah sakitnya. Fa utiya Rasulullah sallallahu fa akhbarahu anna Sahal bin Hunayf wu'ik. Maka orang datang lapor kepada Nabi bahwasanya Sahal bin Hunayf sakit dan dia tidak bisa pergi bersama engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun datang dan dikabarkan kepada beliau apa yang terjadi tentang perbuatan Amir bin Rabi'ah yang memuji Sahal bin Hunayf tanpa menyebutkan Masya Allah. Sebelumnya dalam riwayat yang lain Rasulullah bertanya, hal tattahimuna fihi min ahad? Apa ada orang kalian curigai yang buat Sahal bin Hunayf jadi sakit? Qalu nadhara ilaihi Amir bin Rabi'ah. Orang-orang berkata, tadi Amir bin Rabi'ah melihat dia, habis itu dia sakit. Rasulullah SAW panggil si Amir. Fataghayyadha alaihi, Rasulullah tegas kepada Amir. Rasulullah berkata, alama yaqtulu ahadukum akhahu. Kenapa salah seorang membunuh saudaranya atau menyakiti saudaranya? Halla idza ra'aitu ma yu'jibuka barakta? Tidakkah kalau kau melihat sesuatu yang menakjubkan engkau, hendaknya kau mendoakan keberkahan? Bilang Allah yubarik fik atau tabarakallah, ya, agar tidak terkena ain. Sandarkan keindahan yang kau lihat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberkahi keindahan tersebut. Kata Rasulullah SAW, idza ra'a ahadukum syai'an yu'jibuhu falyubarrik fa innal aina haqqun. Jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkan, maka doakan keberkahan dengan mengatakan Allahumma barik fih, Allah barakallahu fi atau barakallahu fik, atau Masya Allah tabarakallah, ya, karena al-ain itu benar adanya. Al-ain itu benar adanya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Amir, iktasil lahu, mandi kau, untuk airnya ditumpangkan kepada Sahal bin Hunayf. Maka lihat caranya bagaimana. Amir bin Rabi'ah kemudian mencuci wajahnya, membasahi kedua tangannya, wa mirfaqai sikunya, kemudian membasahi kedua lututnya, wa atrafi rijlai, kemudian ujung-ujung kakinya, wa dakhilat azara, kemudian masukkan air di balik sarungnya, fi qadhin, ya, di sebuah tempat air, summa subba dzalikal, kemudian semua air yang bekas mandi dia semua dikumpulkan di sebuah tempayan. Semua dikumpul di sebuah tempayan dari yang bekas cuci tangannya, cuci sikunya, kemudian wajahnya, kemudian bagian di balik sarungnya, kemudian lututnya, ujung-ujung jarinya. Kemudian airnya tadi tidak dibuang, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, thumma subba dzalikal ma' ala Sahal bin Hunayf. Kemudian air tersebut dituangkan di kepala Sahal bin Hunayf, dituangkan ala ra'sihi, di kepalanya, wa dhahrihi, di bagian belakangnya. Kemudian Sahal bin Hunayf pun sembuh dan tidak jadi sakit, dan dia pun pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.